Situasi terkini Intan Jaya, KKB Papua tambah brutal. Jubir TPNPB OPM buka suara. Kelompok kriminal bersenjata masih saja melakukan aksi teror pada sejumlah wilayah di Papua. KKB masih melakukan aksi-aksi menyerang aparat. Ada sejumlah korban termasuk aparat TNI, Polri, dan warga setempat beberapa bulan berakhir. Situasi terkini Kabupaten Intan Jaya, Papua semakin memanas karena aksi brutal KKB Papua. Aksi penembakan disertai pembakaran kembali dilaporkan sekelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Jumat kemarin. Kali ini satu unit mobil tangki ambulan dan bangunan yang ada di Bandara Bilogai, Intan Jaya dilaporkan turut dibakar KKB. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan rentatan teror dari KKB Papua berawal saat sekelompok itu menembaki Polsek Sugapa. Kemudian pukul 16.00 WIT, petugas mendapatkan informasi bahwa KKB Papua telah membakar bangunan rumah milik warga. Pukul 16.15 WIT, KKB semakin brutal dan melakukan aksi penembakan ke pos Satgas 521 dan personel BKO Brimob yang bertempat di perumahan Sekretaris Daerah Intan Jaya. Tidak sampai di situ, KKB Papua kembali melakukan aksi pembakaran gudang, ambulan, dan satu unit mobil tangki air di Bandara Bilogai. Petugas gabungan langsung menuju bandara tersebut. Namun setibanya di Bandara Bilogai, personel gabungan TNI Polri mendapat gangguan tembakan dari KKB. Setelah menjadi baku tembak, personel melakukan pembersihan di lokasi pembakaran pukul 17.50 WIT. Personel gabungan TNI Polri dan Satgas Nenamangkawi kembali ke Polsek Sugawa. Dalam baku tembak itu tidak terdapat korban jiwa dari masyarakat maupun personel TNI Polri. Saat ini personel gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran dan patroli untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas dari KKB Papua. Sementara juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua, Organisasi Papua Merdeka, Sembi Sambon mengatakan baku tembakan antara sekelompok dengan TNI Polri di Intan Jaya telah berlangsung sejak minggu lalu. Dalam hal ini, komandan yang dipimpin Perang Audius Kogea melaporkan bahwa Perang Pembebasan Nasional bangsa Papua telah lawan pasukan TNI Polri telah kembali dibuka di Intan Jaya. Sembi mengatakan personel gabungan TNI Polri juga melakukan penyisiran terhadap warga sipil. Bahkan 3 warga sipil turut menjadi target penyisiran dan dibawa tanpa alasan yang jelas untuk diinterogasi. Hal ini membuat masyarakat Intan Jaya panik dan mengungsi keluar dari kampung halamannya. Namun korban penangkapan Ales Abugau Nope, Japugai, dan Yapina Sanggonau tersebut baku tembak itu membuat warga setempat berlari menyelamatkan diri dan berlindung di gereja. Bahkan dalam sebuah video yang beredar menunjukkan para warga berhamburan menyelamatkan diri masing-masing ke gereja Katolik Paroki Bilogai. Namun,
Hingga berita ini diturunkan Kapolres Intan Jaya, AKBP Sandi Sultan enggan merespon terkait warga sipil yang berhamburan menyelamatkan diri ke gereja saat baku tembak terjadi. Dua belita menjadi korban sebelumnya. Sempat terjadi juga baku tembak antara TNI dan KKB Papua. Bahkan, baku tembak TNI dan sekelompok kriminal bersenjata itu menimbulkan korban dari warga sipil. Seorang balita dilaporkan menjadi korban hingga meninggal saat menjadi kontak senjata tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, dalam peristiwa tersebut terdapat dua anak yang terkena serpihan tembakan. Dari dua korban tersebut, kata Kamal, seorang anak diantaranya meninggal dunia. Memang benar ada laporan seorang anak yang meninggal akibat luka tembak pada Selasa kemarin. Kamal menjelaskan berdasarkan laporan yang diterimanya, kedua anak tersebut sebelumnya tengah beraktivitas di luar rumah bersama orang tuanya. Pada saat itulah, kata Kamal, kedua bocah tersebut terluka tembak karena menjadi sasaran KKB Papua hingga seorang diantaranya meninggal dunia. Sehingga menjadi sasaran kelompok kriminal bersenjata. Kamal menuturkan kedua anak yang menjadi korban itu mengalami luka dari terkena serpihan tembakan. Kedua anak tersebut mengalami luka serpihan tembak, satu orang meninggal dan satu terkena tembakan di punggung belakang, ujar Kamal. Lebih lanjut, Kamal mengatakan kasus penembakan itu baru dilaporkan ke Polsek Sugapa pada Selasa 26 September 2021, malam setelah kedua korban dibawa ke puskesmas. Ketika dibawa ke puskesmas dengan harapan mendapat perawatan, ternyata tidak ada tenaga medis yang bertugas di puskesmas tersebut. Karena itu, lanjut Kamal, orang tua korban kembali ke rumah membawa anaknya yang mengalami luka tembak tersebut. Menurutnya, salah seorang bocah yang tewas tertembak di punggung. Salah seorang korban mengalami luka tembak di punggungnya. Lebih lanjut, Kamal mengatakan, pada hari yang sama KKB Papua juga sempat melakukan penembakan ke Polsek dan Koramil Sugapa hingga terjadi baku tembak dengan TNI Polri. Bahkan KKB Papua juga menyerang anggota TNI yang sedang berpatroli. Dalam kontak bersenjata tersebut, Kamal menambahkan tidak ada korban jiwa pada pihak TNI Polri. Saat ini personel gabungan TNI Polri melakukan pengamanan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibnas KKB Papua. Satu prajurit TNI AD terluka, seorang prajurit TNI AD juga terluka kena tembakan KKB Papua di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Insiden kontak senjata antara TNI dengan sekelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya sekitar pukul 14.20 WIT, yang menyebabkan satu personel TNI terluka dalam kontak tembak tersebut. Adapun personel TNI AD yang terluka diketahui namanya Salka Asep dan Rem 173 Praja Wira Praja Biar Brigjen TNI Taufan Gestoro di Jayapura Selasa malam. Membenarkan adanya prajurit yang terluka, ada prajurit luka tembak dengan KSB di Kampung Mamba, Intan Jaya. Kondisinya stabil.
Dan Rem mengaku belum mengetahui secara lengkap insiden kontak senjata tersebut. Saya belum mengetahui pasti kronologisnya akibat sulitnya komunikasi ke kawasan tersebut. Imbu Jenderal Bintang 1 tersebut. Lebih lanjut, Brigjen TNI Taufan menambahkan dari laporan sementara yang ada terungkap korban tergabung dalam tim Mandala itu terluka tembak di bagian perut. Situasi di Papua diketahui sudah tenang dan stabil, terutama saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Papua digelar selama hampir 2 pekan. Padahal sebelumnya pesta olahraga multi-event tingkat nasional itu, sejumlah insiden kontak senjata terjadi antara personel gabungan TNI Polri dengan KKB Papua sejumlah wilayah di Papua. Korban meninggal dunia dan terluka berjatuhan termasuk dari personel TNI serta Polri serta beberapa anggota KKB Papua.